Kayak sebelumnya kan kita belum pernah ketemu langsung ya. Iya, cuman Eh, virtual gini iya, doang dari virtual dulu. doang dari awal awal pertama kenal juga virtual doang. Mm-mm. Nah, oke kita langsung aja. Jadi sesinya nih gue mau bikin kepoin PTS gitu. Oke. Ah, oke, Kathleen sebelumnya dari kampus mana ya? Kampus, fakultas, sama jurusan apa? Boleh dijelasin nggak, Kat? Oke, jadi aku sebelumnya itu ambil Fakultas Bisnis Ekonomi di UPH Surabaya untuk lebih detailnya tuh IBM. Cuman yang di Surabaya itu sempat ada dia kerjasama dengan SIMGE. Jadi IBM-nya si UPH tuh joint degree gitulah sama sama si Singapura ini. Cuman sayangnya si UPH sama SIMG ini udah nggak ngelanjutin lagi programnya. Jadi batch aku tuh benar-benar lulusan terakhir dari program itu kayak gitu. Oke, apa SI? Ya, SIMGE, itu apaan uh, tuh? Singapore Institute of Management Global Education. Itu jadinya mereka sekarang, aku kurang tahu sih apakah mereka kerjasama sama univ lain, tapi yang pasti mereka ada sendiri di Jakarta sekarang, kayak gitu. Jadi lu ini ya double degree gitu ya? Um, Sebenarnya bukan double degree, tapi jadi lebih kayak ke program ini tuh semua yang desain dari SIMGE-nya Singapura ini. Jadi mulai dari kurikulum, pengajar dosen, sampai semua yang grading nilai-nilainya tuh si Singapura ini. Jadi ibaratnya kita tuh kuliah dengan sistem Singapura, cuman lokasi aja di Surabaya dengan ada dosen tutorialnya aja, jadi dosen tutor yang kayak bantu-bantu dari si UPH Surabaya kayak gitu, Jun. Oh, jadi like international class gitu. Ya bisa dibilang kayak gitu. Oh, oke. UPH sendiri itu setahu aku banyak ada nawarin kayak dual degree sama kampus lain. Dulu sempat di UPH Surabaya tuh ada yang sama Amerika punya universitas namanya aku lupa, tapi kayak gitu sih. Setahu aku sih di Tangerang lebih lebih banyak lagi deh dual degree-nya. Iya. Gitu. Oke. Terus Kathleen angkatan tahun berapa nih? Masuknya tahun berapa waktu itu? Nah, kalau aku tuh masuknya 2016, terus corona inilah harusnya wisuda di Maret kemarin. Jadi cuman 2016 sampai 2020 Maret itu udah bisa wisuda. Cuman sebenarnya kalau lulus official lulus nih, kita tuh di UPH tuh cuma 3,5 tahun kalau nggak ada hambatan ya. Kalau kita semua kelasnya nggak ada yang retake atau apa, itu 3,5 tahun udah lulus. Jadi sampai September tuh kita udah bisa kerja. Benernya kayak gitu. Oh, keren kan. Nanti kita bahas part yang itu deh, yang apa? Siap. Oke, bagian kampus. Oke, sebelumnya Kathleen pernah nyoba di negeri nggak waktu awal? Um, Kalau untuk apply ke negerinya sih nggak ada yang benar-benar ngejar gitu sih. Kan aku SMA-nya dulu tuh swasta juga, Jun. Hmm, Dari Petra 1 Surabaya. Nah, itu tuh biasanya kan mereka kalau SMA-SMA gitu ada kerjasama nih sama kuliahan di Indonesia. Nah, itu biasanya kita dapat penawaran juga kayak beasiswa tergantung dari nilai kita. Misalkan kita lumayan bagus, bisa ditawarin dapat beasiswa selama 1 semester. Nah, itu nanti universitasnya juga beda-beda. Ada universitas swasta, ada yang negeri, jadi kayak um, udah dari SMA tuh biasanya dapat dapat invitation kayak gitu. jadi udah kerja sama-sama SMA-nya Ya, Kathleen. jadi kayak kita tuh tinggal milih mau masuk yang mana nih kayak gitu. Oke, berarti emang udah nyoba gitu di negeri langsung swasta Iya, jadi nggak ada sama sekali yang kayak nyobain negeri apa tuh dulu. ujian PTN ya, nggak pernah, SN, SB, mandiri gitu enggak? nggak pernah. Oh, oke berarti terus kenapa milih UPH dari sekian banyak kampus nih? Kenapa UPH? Oke, okay. Sebenarnya UPH itu my last choice, to be honest. Jadi waktu SMA itu si UPH ini kan datang ke sekolah kan biasa ada education fair gitu kan dari Iya. kampus-kampus. Nah,
UPH ini tuh karena dia lagi ngepromosiin sama si ISMGI tadi itu mereka ngadain lomba, John. Nah, singkat cerita aku tuh menang di lomba ini dan dapat full scholarship. Nah, that's why akhirnya sayang juga buat nggak diambil. Ya udah akhirnya ambil. Terus end up di UPH deh. Kayak gitu. Itu full scholarship dari lomba itu sampai akhir, beneran? Jadi bener-bener nol rupiah. Wah, keren. Oke. Ya, itu puji Tuhan banget sih. First apa pilihnya pertama apa sih? First choice-nya apa? First choice tuh pertama kalinya tuh pengen ambil finance di UTS kalau nggak salah, Sydney. Dulu pengen di Australia kayak gitu kan. Terus cuman karena aku kayaknya juga belum 100% sure gitu. Soalnya sebelum ngambil itu tuh pengen juga untuk ngambil psikologi, cuman nggak dibolehin nih sama orto. Ya kayaknya sih generasi atas kita masih nganggep psikologi apa, mau jadi apa gitu lah. Jadi akhirnya ya udah deh, backup plan-nya adalah si Aussie ini. Cuman karena aku juga masih belum mastiin 100%, akhirnya karena aku dari Petra, ada jalur khusus juga ke Universitas Kristen Petra kan. Jadi itu yang malah aku bayar alma maternya duluan sebelum si UPH ini, kayak gitu. Oke. Alhamdulillah ya. Yang nggak dipilih itu dapat scholarship full lagi ya. Iya, memang rencana Tuhan kita tidak tahu. Jurusan nih, mengenai jurusan favorit, paling favorit apa sih di UPH? Kalau yang di Surabaya ini memang jurusannya nggak sebanyak yang di Tangerang, Jun. Nah, kalau aku sendiri yang di Surabaya, UPH Surabaya, dari pengalaman aku kan ada yang IBM sama SIMGI. Jadi ini tuh bisa dibilang itu kayak eksklusif gitu. Karena kayak kita gedungnya tuh beda sama yang reguler, UPH reguler. Jadi kayak kita khusus satu gedung sendiri, fasilitasnya semua ngikutin Singapura, kayak gitu-gitu. Kalau misalkan jurusan yang spesifik di UPH Surabaya tuh terkenal di hukum. Dia hukum sama accounting kalau aku nggak salah. Tapi UPH Surabaya emang terkenal sama hukumnya sih dia, kayak gitu. Oke. Kenapa sih jadi favorit ya hukum sama accounting? Aku kurang tahu ya, kayak background spesifiknya tuh ada apa sih si UPH Surabaya punya jurusan hukum sama accounting. Cuman yang di accounting tuh kalau aku nggak salah dia ada kayak ACCA, jadi tuh kayak semacam lisensi untuk orang-orang accounting kayak gitu deh. Dan kalau si hukumnya mungkin emang dari dosen-dosennya juga bagus sih. Aku sempat kan dapat kelas meskipun aku ada programnya tuh Singapura, tapi tetap karena kita kuliah di Indonesia harus ngikutin standar kelulusan Indonesia. Jadi ada materi hukum yang juga dikasihin sama UPH di program aku sama SIMGI kayak gitu. Kan dan emang dosennya tuh menurut aku brilliant gitu. Oh, keren-keren. Yeah. Terus ngomong-ngomong soal jurusan, tunggu, sebelumnya berarti yang kerja sama IBM sama yang apa tadi SMG itu dia kayak eksklusif banget gitu ya, beside yang tadi favorite itu. Gimana Jun? Jadi SIMGI yang jurusan yang tadi yang kerja sama apa SMGI itu berarti selain yang favorit jurusan itu berarti dia juga termasuk salah satunya eksklusif gitu kan karena kerja sama luar. Ya benar. Jadi itu sebenarnya SIMGI sendiri itu banyak banget orang Indonesia kalau kuliah di Singapura itu masuknya di SIMGI kayak gitu. Karena mereka punya joinan kampus-kampus dari UK, dari Aussie, dari mana-mana. Dan untuk partner Indonesianya waktu itu ngambil sama UPH. Cuman sayangnya ya nggak dilanjutin lagi nih si program ini. Nggak tahu kenapa. Oh iya berarti gitu. Lo ini angkatan terakhir yang kerja sama. Bener-bener angkatan terakhir, jadi nggak punya junior nih. Gue juga pernah tuh nonton di YouTube, katanya kalau orang yang mau kayak kuliah S1-nya di UK
OSI ataupun yang berbasis English tong gitu, kayak lidahnya udah bahasa Inggris banget gitu, harus samain harus sekolah gitu di Singapura minimal gitu kan. Bener gak sih? Makanya kan ada kerjasama itu mungkin. Sebenarnya kalau dibilang harus sih enggak, Jun. Karena kalau standarnya sendiri ya, itu tuh biasanya buat kampus-kampus univ di luar negeri, kalau kamu dari SMA mau langsung lanjut di universitas, itu kamu harus masuk di college. Nah, college ini beda sama universitas kalau di luar. Jadi ini seperti foundation lah ibaratnya. Tapi kalau kamu dari SMA mau langsung masuk universitas, kamu harus nyelesain kayak standarnya. Mereka tuh pakai tes seperti TOEFL IBT atau IELTS. Nah, itu kayak tergantung negaranya minta apa, kayak gitu. Jadi, kalau dibilang kita harus ke Singapura sih, enggak. Cuman justru kalau misalkan kita nih kejauhan, mau ke UK atau ke mana kayak gitu ya, itu biasanya banyak kampus di Singapura yang mereka udah kerjasama sama kampus di luar negeri, UK atau Aussie atau US kayak gitu. Oh, mungkin gitu kali ya, salah dengar guanya. Iya. Oke. Terus untuk biaya kuliahnya nih, untuk biaya kuliah berapa sih di UPH? Nah, kalau di UPH tuh setahu aku ya, John, itu kisarannya satu semester kalau nggak salah sekitar 10 sampai mungkin belasan deh. Aku agak lupa untuk range-nya. Tapi menurut aku itu udah lumayan average untuk di Surabaya sih, di swasta. Gitu. Terus ada uang pangkal nggak waktu masuk? Lo kan beasiswa nih, sorry. Kalau yang lain lo gimana? Ada uang pangkal atau biaya ini itu? Kalau nggak salah, iya nih aku juga kurang tahu, tapi kalau nggak salah tuh uang pangkal itu kalau misalkan kita punya nilai bagus itu juga bisa beda-beda. Jadi kayak ada dapat potongan khusus gitu. Jadi kayak kalau di UPH tuh nggak kayak semua langsung sama gitu sih. Semakin kita punya nilai, nggak cuma nilai, kadang ada yang beasiswanya juga non akademis, kayak misalkan Juni jago ini nih basket menang terus gitu ya. Itu ada beasiswa khusus buat yang basket kayak gitu. Jadi uang pangkal sama UKT-nya tuh berdasarkan nilai, pertama akademik sama non akademik juga disesuaiin ya. Setahu aku ya, nggak tahu lagi kalau salah. Sorry. Ya, beasiswa. Mungkin bisa dicek langsung di websitenya UPH deh. Soalnya juga sekarang beberapa PTN juga kan biaya kuliahnya juga udah lumayan tuh sama, bahkan ada yang lebih mahal dari swasta. Oke, untuk biaya kuliah, kalau dengan biaya segitu, apa aja sih yang didapat sama mahasiswa-mahasiswanya, dapat apa aja dari biaya kuliah segitu? Kalau dibilang dapat apa aja tuh sebenarnya sangat subjektif ya. Karena kayak misal nih aku sama temanku sama-sama satu kelas, dapatnya apa tuh bisa beda. Tergantung kita mau pakai atau enggak. Kalau dari kampus yang di Surabaya itu kan nggak terlalu besar, cuman dia gabung sama mall. Jadi kayak fasilitas kantin gitu nggak ada. Tapi kita punya library. Nah, ini kayak aku nih yang nggak memaksimalkan fasilitas. Aku tuh mungkin masuk ke library-nya kampus cuman selama 3 tahun kuliah mungkin cuma 2 kali. Tapi kalau dibilang yang maksudnya fasilitas yang tangible kayak gitu lebih ke apa ya? Wifi ya, adalah kelas ruangan juga oke, nyaman, dingin, ada listrik juga, kayak gitu. Terus ada di Surabaya tuh ada ininya, ada biliar gitu. Jadi kayak anak-anak bisa main bareng biliar. Ada tempat nyantainya juga berarti ya? Ada lounge-nya juga. Cuman kalau yang secara intangible gitu, mungkin aku tuh lebih sukanya di UPH, menurutku dosen-dosennya juga yang up to date gitu loh, John. Yang di tempatku ya, yang aku ini kan nggak semua dosen aku kenal ya. Jadi memang mereka tuh meskipun muda-muda,
tapi juga insightful gitu, kayak wawasannya luas dan kita tuh nggak belajar melulu tentang teori, tapi kayak bener-bener prakteknya ke sehari-hari itu kayak gimana. Dan buat dosen kayak yang udah tua pun, itu mereka juga udah kayak expert di bidangnya kayak gitu. Tadi fasilitas kalau untuk ngeprint apa gitu ada nggak dapat nggak di kampus? Oh, Atau kalau ruangan? ngeprint itu terakhir kali, jadi kan dari OVO ini ya kan, OVO kan termasuk di grupnya UPH ya, Lipo Group. Nah, itu tuh kerennya kamu bisa ngeprint itu cuman bayar sekitar, aku lupa 100 atau 500 per lembar. 100 kayaknya. Itu cuman tinggal masukin pakai OVO gitu doang, langsung di printernya nyambung kayak gitu sih. Oh, oke. Jadi kayak ada fasilitas tambahan ya selain yang kalau Ada. kelas, tempat launch itu kan biasa umumnya ada setiap kampus. Berarti tersedia juga. Terus tugas akhir. Ngomongin tugas akhir. Katanya mau dihapus ya sama ini Pak Menteri kita, Menteri Pendidikan. Rencananya belum tahu sih. Sampai saat ini kan belum dihapus juga. Untuk tugas akhir berarti tadi kan gue dengar untuk program 3,5 tahun ada. Ya. Terus itu apa semua bisa? Apa ada syarat sama ketentuannya? Harus berapa nilainya atau gimana? Jadi kayak di UPH ini tuh kelasnya tuh nggak yang kayak di kuliah lain, kayak lu bisa ambil mau apply yang mana dan jam berapa. Jadi kalau di UPH ini mungkin karena dia tenggang waktunya sebentar, itu udah ditentuin. Jadi kayak cuma orang sekolah, lu tinggal ngikutin jadwal gitu. Nah, terus untuk ininya 3,5 tahun apakah bisa ambil skripsi, itu tergantung. Kalau nilai kita intinya udah memenuhi standar skripsi, misalnya nggak boleh ada yang kurang di bagian ini, dan itu udah terpenuhi semua, kita bisa ikut skripsi gitu. Jadi memang dari awal tuh kita udah di apa ya, di program diaturin sama kampus supaya kita bisa ngejar di 3,5 tahun langsung skripsi. Nah, kalau di UPH tempatku juga ada nih, Jun. Jadi kita dikasihin 1 semester, tapi nggak full ya, cuman sekitar 3 bulanan, itu tuh kita ikut magang, kayak gitu. Jadi nanti setelah magang, balik kampus lagi, setelah itu baru di semester akhir kita skripsi. Gitu. Berarti udah ada programnya ya dari awal 3,5 tahun. Terus ada nggak yang gagal di program 3,5 tahun itu? Ada lah, pasti ada. Ada ya. Apalagi kalau yang malas bolos kuliah lah, nggak ngerjain tugas, ya pasti ada aja lah. Oke, lanjut deh. Terus dosennya tadi kan bilang kayak keren gitu ya di sana. Terus kalau bimbingan sama konsul tugas akhir gimana sih di UPH? Oh ya, mungkin bedanya yang di UPH Surabaya itu kan karena jumlah muridnya tuh nggak overload gitu ya, Jen ya. Jadi setiap dosen itu tuh udah di-assign kayak dosen ini tuh ngebimbing siapa, dan itu tuh masih bisa ketampung lah istilahnya. Jadi kayak emang nge-guide kok, nggak yang cuman udah pokoknya gini-gini terus lu ditinggal terus habis gitu nggak tahu mau ngapain. Itu menurut aku nggak sih. Soalnya kalau personally aku tuh dapat bimbingan itu enak gitu, kayak janjian langsung di WA gitu ya, jam segini bisa nggak, jam segini bisa, oke, udah langsung datang ke ruangan dia, langsung kayak oke, ini stepnya gini. Jadi kayak benar-benar dia mau kita tuh juga bikin skripsi yang nggak asal-asalan, menurut pengalaman pribadi ya, kayak gitu. Iya kan, ada kala tuh dosen tuh kayak di chat balasnya lama, terus ada kala nggak datang kampus, ada kala dosen tuh udah tua juga dikejarnya tuh gaptek gitu. Berarti di berdasarkan yang pengalamannya Kat, berarti enggak ya di sana ya?
nggak positif kok pengalamannya aku di Mm-mm. sini. Iya, berarti nggak ada dosen gitu. Soalnya setahu gue Malah yang biasanya tuh ada dosen yang justru kayak ngejar. killer gitu ya. Dia yang Heeh. ngejar-ngejar si anak. Wah, Malah jadi akhirnya kita tuh biasa kan yang harus aktif nih, iya proaktif. benar-benar. Ada dosen di UPH Surabaya ini yang dia justru apa ya, mecutin lah istilahnya si Heeh. anak kayak gitu. Dan Bagus itu dong memang ya. biasanya dikhususin buat anak-anak yang males lah kayak gitu. Heeh, bagus dong. Soalnya kan kayak beberapa teman gue ini ya, kayak mau kejar dosen, mau bimbingan, mau konsul tuh ribet banget, terus dikejar-kejar Ya, gitu, kayak ngejar ngejar apa gitu. ngejar Justin Bieber lebih gampang kali. Iya. Oke, berarti untuk bimbingan akhir, konsul, dosennya sangat ngebantu ya di UPH ya. Ya, ngebantu. Oke, lanjut. Beasiswa tadi, beasiswa apa aja sih yang ada di UPH? Tadi kan Kat juga beasiswa ya, fully funded. Beasiswa apa aja sih Mm-mm. yang ada di UPH? Kalau komplitnya nih nggak begitu paham John, tapi yang setahu aku itu ada yang tadi sempat aku sebutin akademis sama non akademis. Jadi dari akademis nilai raport di SMA-nya bagus, sama non akademisnya prestasi di bidang olahraga biasanya kayak gitu. Hmm. Itu biasanya bisa dipertimbangkan. Jadi kalau misalkan kamu merasa nilai kamu nih oke, coba ajuin aja kayak gitu. Beasiswanya itu dari dalam atau dari luar kampus biasanya? Dari kampus sih setahu aku. Dari kampus ya. Mm, mm. Kalau di negeri kan ada beberapa tuh dari Pertamina, dari BI, dari mana PLN gitu. Ada nggak kalau di Oh, UPH? I don't think so deh, nggak pernah dengar soalnya. Oh, nggak ada ya kak? Kayaknya dari kampus, nggak tahu lagi kalau salah ya. Oke, kalau gitu berarti ada ya beasiswa. Bisa Mm-mm. ada beasiswa akademis sama non akademis yang bisa Uh-uh. di-apply. Itu dari semester berapa? Apa tergantung SK-nya beasiswa itu, syarat dan ketentuannya? Itu kayaknya sih ada ketentuannya sendiri di website deh. Tapi kalau nggak salah dari awal masuk udah bisa apply, Jun. Nah, terus Hmm. nanti kalau misalkan di tengah-tengah nih, setahu aku juga ada kasus di mana si anak ini entah ada something happen, akhirnya financial condition-nya dia jelek. Itu juga ada bisa ngajuin keringanan sih kalau nggak salah ya. Oh, Kayak oke. gitu. Cuman perlu dicek ulang di website-nya UPH ya. Takutnya salah. Oke. Em, lanjut pertanyaan berikutnya, Oke. prospek kerjanya Nah, gimana sih? nah ini poin penting yang harus dibahas. Sebenarnya menurut aku tuh universitas itu kalau ditanyain jaminan kerja itu nggak ada, Jun. Universitas manapun. Even kita lulusan Harvard, bla bla bla. Mungkin waktu screening resume doang keterima. Mm-mm. Tapi itu pun kalau kita bikin resume atau CV-nya bagus. Tapi setelah itu kan ada step berikutnya dong, interview lah, tes lah apa, dan itu semua pure tergantung kita gitu, nggak tergantung lagi sama nama universitas Oh. kita gitu. Jadi kayak dari pengalaman aku sendiri ya, prospek kerja itu ada ditanyain kayak kamu kuliahnya di mana, dapat apa, dan sebagainya, pelajaran yang kamu dapat apa. Tapi at the end of the day, menurutku yang penting itu dari kita bisa ngasih value apa gitu loh ke si employer kayak gitu. Berarti nggak tergantung, Soalnya berarti tergantung skill kita menurutku, juga ya. ya, menurutku kayak kita masuk universitas ini supaya dapat kerja ini menurutku udah bukan zamannya sih. Karena kalau kita lihat ya, mau yang S2 pengangguran banyak, mau yang lulusan luar negeri, Amerika, UK, manapun itu juga banyak. Jadi benar-benar kembali ke diri kita sendiri kayak gitu sih. Dimanapun kita kuliah pasti ada ilmu yang bisa didapat ya Ya kan. benar. Itu yang harus kita selalu apply lah. Diplomasi banget sih. Ya,
Oke. Terus ada nih stereotip atau statement-statement di luar sana. Katanya kalau dari Mm-mm. PTN itu lebih gampang nih cari kerja itu. Kalau menurut lo Mm-mm. gimana? Setuju nggak? Nah, yaitu balik yang kayak aku cerita. Mungkin ketika kita nyantumin nama di resume, di CV, itu akan masuk prioritas awal gitu kan. Langsung dapat, oke, langsung kerjain tesnya atau apa. Tapi begitu assessment dari perusahaan ternyata nggak sesuai, ya nggak akan keterima juga gitu akhirnya. Jadi menurutku stereotip bahwa PTN itu lebih gampang cari kerja nggak selalu benar, nggak selalu valid gitu. Jadi yang tergantung mungkin awalnya ya, awal dari Iya, ini gitu. Jadi mungkin nggak kayak mungkin cuman dari sisi screening resume CV doang benar-benar. gitu. Tahap selanjutnya tergantung skill kita sendiri, ya gitu ya. Benar, iya, dan tergantung Tuhan. Iya, tergantung rezeki. Nah, Iya. oke. Selanjutnya, uh, lo setuju nggak sama statement kalau UPH itu uang papa habis? Well, ini aku juga sering dengar ya. Nah, I don't deny bahwa yang di Tangerang terutama itu terkenal banget dengan uang papa habis. Dan bener. kayaknya sih memang, kalau dengar-dengar sih kayaknya memang ceritanya tuh masuk akal kayak gitu. Mungkin memang banyak biaya yang harus dikeluarin demi ini itu. Tapi kalau um, untuk di Surabaya sendiri, menurutku sih sebenarnya nggak yang kayak statement inilah. Karena menurutku di UPH yang Surabaya kan mungkin dari segi apa ya, lingkungan pertemanannya kan nggak apa ya, stereotip di Tangerang UPH Karawaci adalah anak-anak top, pengusaha, Yeah. pejabat segala macam. Itu mungkin yang bikin uang papa habis karena mereka ngejar lifestyle kayak gitu. Untuk kampusnya gimana? Nggak Kalau tuh, nggak ada setahu aku ribetnya? nggak ada biaya-biaya tambahan di luar apa uang semester biaya kuliah, itu aja sih. Untuk SKS-nya nggak ditambah apa udah masuk di uang UKT-nya, uang semester? Um, Kalau nggak salah tuh ya Jun, pokoknya tuh kita tuh per semester bayar segini gitu kan, udah ada hitungannya. Kalau misalkan kita fail, baru kita bayar ulang. Nah, Hmm. paling yang ada biaya tambahan itu waktu kita misalkan mau skripsi nih, itu mereka um, nawarin semacam kursus, tapi kayak one day workshop gitulah. Tapi sebenarnya diwajibin juga buat kita Hmm. ngerti programnya. Kan ada yang statistik Iya, tuh, apa tuh namanya, SPSS apa? SPSS. SPS. Nah itu paling disuruh bayar itu. Terus habis itu disuruh bayar lagi ketika kelulusan. Biasalah kalau wisuda kan ada tamu undangan papa mama atau Hmm. siapa tuh, paling bayar itu aja sih. Tapi kayak sepanjang aku kuliah nih, setahu aku nggak ada yang sampai di luar itu banget gitu lah. Berarti apa? Biayanya tuh UKT udah masuk ke uang semester ya? Kalau fail baru nambah biaya lagi bayar. Kayaknya ya, aku nggak terlalu paham soalnya. Oke. Maklum Jun, nggak pernah bayar. Ini terus selanjutnya kalau wisuda biayanya kan setahu gue tuh kalau puasa tuh mahal banget untuk biaya wisuda ini itulah. Pokoknya bayarnya tuh lumayan. Berapa sih untuk bayar wisuda di UPH? Hmm, Kalau nggak salah tuh terakhir aku bayar sekitar 2 juta apa berapa gitu Jun. Nggak sampai 5 pokoknya. Hmm, Nggak sampai 5, paling apakah 2 jutaan. apa karena lu dapat Atau malah beasiswa? nggak, itu sama semua kok. Malah kalau nggak salah di bawah itu deh. Beneran lupa Jun, soalnya bayarnya udah hampir tahun lalu, udah dari September gitu kan. 2 juta itu udah sama toga, sama Heeh, undangan mama papa gitu udah. iya udah. Oh, berarti kan ada nih stereotip bilang kalau di swasta wisuda itu sampai belasan, puluhan gitu. Hah, Bener nggak? Bener gak, nggak gak, sih? gak, gak. Enggak ya? Enggak Enggak. ya? Itu mau keluar susah amat. Nggak, soalnya beberapa temen gue kayak dari swasta yang dari beberapa itu katanya untuk wisuda tuh bayarnya 15, 10 juta. Terus gue kaget, mahal banget. Enggak tuh. Enggak Enggak sih, ya? setahu aku enggak.
yang apa maksudnya yang kan lo beasiswa nggak mempengaruhi biaya Nggak, wisuda nggak. Yang ini emang sama semua kok. sama semua ya berarti Mm-mm. nggak sampai 5 juta Nggak enggak ya sampai. nggak sewow Nggak itu. sampai. Nggak, kaget banget gila 15 juta, Iya. 20 juta di iPhone aja. Oke. Mm-mm. Terakhir nih, em, kan kalau anak-anak swasta tuh pasti ditanyain berapa harga outfit lo. Ini Berapa nih. sih? eh aku bingung sih sebenarnya. Kenapa kok anak swasta bisa ada konten kayak gitu tuh? Iya, stereotip kayak gitu. Iya, sebenarnya kalau kayak aku nih yang aku pakai ya paling ini baju kemeja Zara, celana H&M. Udah berapa? Nggak sampai yang juta-juta juga. Enggak ya, enggak yang semuanya gitu. Jadi baju-bajunya tuh apa ya namanya? Apa hypebeast gitu enggak ya? Hmm, Atau yang exclusively gitu enggak? kalau menurutku ya itu again balik ke orangnya. Adalah satu dua yang kayak gitu, Jun. Tapi kayak bener-bener sedikit lah jumlahnya. Kalau yang biasa banget juga lebih dominan. Berarti enggak semuanya ya. Jangan dipukul Enggak rata. lah. Iya, benar. Nggak bisa generalize. Uh-uh. Um, sorry kayak tadi lu jurusan apa sih lupa gue. IBM, International Business Management. Oke. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman untuk sekolah di UPH itu bisa dapat beasiswa. Ya, Itu tergantung berarti kerjasama dari sekolahnya juga ya. ya kalau misalkan sekolah kamu nggak kerja sama, bisa ngajuin aja kayak gitu. Mm-mm. Oh ya gue lupa nih nanya untuk Mm-mm. kayak yang reguler nggak beasiswa itu kalau masuk Mm-mm. gelombang kan ada kalau swasta jalur masuknya gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu. Ada nggak di UPH? Kayaknya ada Jun. Jadi yang awal-awal lebih murah ya kalau nggak Iya, salah ya. kayak gitu Uh-uh. juga nggak? Iya ya, setahu aku ada sih. Oke. Berarti emang di swasta itu tergantung gelombang jalur masuknya berarti jalur tes tulis ya sama mungkin dari awal kerjasama jalur kerjasama. Heeh. Mm-mm. Terus jalur tes itu tergantung gelombang. Kalau semakin kesini kayaknya semakin mahal bener nggak sih? Iya, itu iya deh semua kayak gitu kayaknya. Mm-mm. Oke, pesan nih Kat untuk adik-adik atau junior-junior lu yang mau kuliah di Hmm. swasta gimana nih? Um, Mungkin aku nggak terlalu matokin swasta atau negeri kali ya, Jun ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa. Aku lebih pengen kasih tahu ke kalian bahwa kuliah itu ada gunanya. Banyak yang bilang kayak, kuliah tuh nggak penting. Itu sebenarnya salah gitu loh. Karena ketika kalian kuliah, itu beda sama kalian SMA. Dari segi temenan, dari segi kalian mikir, dari kalian segi argumen, itu tuh wawasannya udah beda. Jadi kalau kalian memang bisa punya kesempatan untuk kuliah, kuliahlah, kejarlah pendidikan. Terus habis gitu waktu kuliah juga yang benar, maksudnya jangan cuman Kupu-kupu ya. iya kayak cuman apa ya, kupu-kupu sih nggak masalah kalau memang kalian nggak suka networking atau apa, tapi memang lebih baik kalau kalian punya koneksi yang luas kan kayak gitu. Nah terus kalau misalkan kuliah tuh bukan masalah kalian hafal lagi, tapi sebenarnya udah mainnya tuh ke critical thinking gitu loh. Semakin kalian bisa kritis, semakin kalian bisa artikulasinya bagus, itu yang bakal jadi ilmu kalian buat nanti di kerjaan kayak gitu. Nah, terus sama yang penting nih, kalau masalah jurusan itu banyak yang dari awal kan bimbang tuh, mau jurusan apa, jurusan Belum apa. tahu ada yang paksaan. Ya, nah itu sebisa mungkin ya, itu kalian carilah entah tools, entah tes atau apa tentang minat bakat. Jadi kalian tuh nggak nyesel nanti waktu udah jalanin itu kayak gitu. Dan misalkan kalian ngerasa udah di tengah jalan mau pindah, ya pindah aja, nggak ada masalah.
Dan kalau kalian tetap mau ngelanjutin di situ juga gak salah, karena pasti akan ada ilmu yang bisa kalian Iya, ambil. benar. Kayak gitu, teman-teman. Bentar ya. Ya, udah. Oke. Jadi untuk adik-adik atau junior-junior kita nih yang mau kuliah atau mau bingung PTS atau PTN, semua kuliah itu ada beasiswanya ya. Mau Ya. negeri ataupun swasta, ternyata swasta juga ada beasiswanya. Jadi teman-teman jangan takut untuk biaya ataupun gue nggak mau kuliah atau gimana kuliah itu bisa bangun networking, terus Iya, ya betul. terus apa ya, Soft skill soft juga, skill ya, hard skill juga. benar-benar. Karena nanti kalau udah kuliah tuh ya ketemunya orang macam dari A sampai Z itu ada gitu. Jadi kayak, oh, this is life gitu. Dan itu kayak apa ya? Kayak pretest sebelum ke real adult life gitulah. Bener. Iya kan Jun ya, kerasain kan ya? Ngerasain banget. Jadi untuk adik-adik jangan takut, cari informasi sebanyak mungkin. Benar. PTS, PTN, kalau misalnya ngerasa aku mampu ataupun terbatas sama biaya, teman-teman bisa cari beasiswa. Jangan Iya, betul. udah gitu. Selama kita mau berusaha pasti ada jalan, ya kan? Pasti ada jalan ke Roma. Iya, gue juga lihat lu udah keliling dunia gitu, keren banget sih, Kat. Iya, harapannya bisa lebih banyak lagi. Amin. Amin. Oke. Mungkin sampai di sini aja ya, teman-teman. Dadah. Iya.